Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Jatimulya Channel guys. Oke, kita mau lanjut review yang kemarin ya, karena kita belum tes RPM untuk mesin trimmer dari Kelet ini. Jadi kita sekarang mau tes dan uji coba untuk trimmer pada HPL, dan juga kita akan coba trimmer juga pada tepian-tepian untuk menghaluskan seperti halnya tukang kusen guys ya. Oke guys, ini ya kita sebenarnya belum pakai, belum tes aja sih, karena belum kita review. Tadinya mau kita pakai buat edging HPL ya, karena di tepian-tepian itu, tapi belum sempet aja pakai, jadi karena memang masih sayang banget ya kalau masih baru ya. Oke, sementara kita tes dulu RPM-nya. Oke guys, kita mau tes RPM ini. Tadi copot mulu guys ya, ternyata nggak kuat nih si tempelannya untuk pendeteksi si RPM. Kita lem power tadi dikit, power glue. Oke, kita mulai untuk tes RPM dulu ya. Mana nih, ini on-off-nya ya. Kita mulai dari speed 1 dulu. Speednya mana ya? Kalau belum lama pegang gitu ya, nyari-nyari mulu. Nah, ini speed 1 ya. Ini speed 1, kita coba naikkan ke speed 2. Speed 1 dulu berapa RPM, tes dulu ya. Ribu, kita naikkan ke speed 2. 13.000, langsung aja speed 6 ya. Speed 6 guys. Jadi speed 6 tembus di 30.000 RPM, 382 ya. Jadi sesuai spek guys, malahan lebih ya, up dari spek yang tertera. Jadi di sini tertulisnya speed 1 memang pas, tadi 10.000 lebih juga. Terus untuk speed maksimumnya juga 30.000 lebih ya, 30.000. 382 untuk lebih tepatnya. Oke, mantap banget Kelet ya. Jadi guys, kalau misalkan kalian menanyakan ya, ini modelnya sama dengan modern yang M60 atau berapa ya, saya juga lupa. Terus untuk RPM-nya juga lebih tinggi sedikit ya, kalau saya lihat review-review di channel YouTube lain. Oke, jadi mungkin seperti itu ya untuk gambaran perbandingan dari modern. Kalau modern sih kita lebih ke warna ya, yang ke satu, kedua ke build quality dan baterainya guys. Jadi lebih mantap ya untuk model baterainya. Oke, sekarang kita akan lanjut pengetesan pada media langsung ya. Oke guys, kita sekarang mau tes untuk merapikan HPL ya. Jadi dari tepian seperti ini guys ya. Ini adalah edgingnya, kita pakai HPL edgingnya guys ya. Oh, ini banyak ya sampai sini. Sekarang mau tes untuk merapikannya guys. Jadi sesuai namanya trimmer. Oke, ini fungsi kulitnya enak sekali ya guys. Jadi kita mau merapikan edging HPL yang seperti kita jelaskan tadi. Kita mau pasang mata profilnya. Kita pasang yang pertama yang lurus-lurus seperti ini ya. Ini coleknya sudah mantap ya, sudah modern, sudah seperti yang listrik. Sudah agak besar, tidak terlalu kecil yang biasanya gampang hilang ya kalau dilepas, dipisah ditaruhnya. Nah, ini juga sudah kayak sistem model gerinda ya. Masukkan aja gini aja tuh ya, rasanya enak guys. Kita nggak pakai kunci bawahnya ya, karena pasti akan penyok ke depannya, jadi langsung aja pakai kunci Inggris. Ini kunci nomor 17 ya kalau yang listrik. Tahu kalau yang ini kita belum ukur, biasanya sama ya 17. Oke, sudah kencang ya, tinggal kita pasangkan kembali. Jadi simpel ya, nggak harus pakai 2 kunci. Ini misalkan ininya udah selek, ini disediakan juga 2 kunci ya, nggak ada ini tuh buat 12 ya. Kita setting dulu guys. Begini nih, pas ya. Tinggal tekan aja, mantap ya. Langsung kita pakai, ini kita matikan.
Langsung kita start guys. Lihat jelas ya filenya tuh. Bismillahirrahmanirrahim, langsung pakai level 6 guys. Jadi hasilnya sudah rata guys ya tuh. Trimmernya atau trimmingnya kita sudah bagus posisinya guys. Cuma di situ memang ada plastik-plastik ya yang di HPL. Ini nih, ini jadi agak kayak berantakan ya, padahal ini plastik nih. Ini plastik lapisan HPL-nya kita belum kupas ya. Jadi kupasnya setelah mau dikirim ke konsumen guys. Oke. Oke, sudah ya guys. Jadi hasilnya memang seperti ini ya. Sudah halus semuanya permukaan. Ya, samping kirinya juga tadi sudah kita bersihkan semuanya. Cuman itu memang ada plastiknya guys ya. Jadi plastiknya memang tidak seperti HPL-nya, dia memang agak lentur gitu ya. Jadi memang harus dibuka dulu plastiknya atau pakai hemplas lah biar bisa langsung halus ya. Maksudnya untuk semuanya ya. Oke. Sekarang kita tinggal lanjut untuk tes ke permukaan kayu guys. Oke, ini kita tes langsung ya. Jadi tadi kita tes menggunakan mata bor yang mata rotor yang 12 mili ya. Nah, ini untuk jarak kedalamannya 6 mm, kita mau pasang lampu LED di bawah kitchen set ya. Ini ukurannya memang kecil dan dari ribet aja kita rekamnya ya. Oke. Mantap ya powerannya ini meskipun dari baterai. Pelan-pelan saja, pelan-pelan. Wah, beban berat lagi dia mati ya. Karena baterai habis bos, baterai ganti-ganti. Ini yang ini satu yang belum kita cas ya. Kita pakai baterai yang super mantap nih. Oke, lanjut lagi guys, sedikit lagi nih. Oke, sudah selesai guys. Nah guys, jadi setelah kita tes tadi, kita mau cek untuk suhunya ya. Masih adem 32 aman. Kita cek bagian bawah.
38 untuk baterainya. Ini baterai baru sih ya, baterai yang tadi yang dipakai 41 ya. Baterainya panas banget, kayaknya baterai nggak kuat. Kita cek bagian ini aluminium, 32 masih adem. Ini 39 di bawah ya, di bagian motornya, di angin pembuangan ventilasi. Oke, sudah cukup mungkin untuk tesnya ya guys. Oke guys, iya. Oke, setelah kita tes tadi kita sudah dapat kesimpulan tentang mesin Cordless trimmer dari Kelot ini ya. Jadi ini memang sangat mantap guys ya. Kalau misalkan saya bilang untuk performa, kualitas, dan juga untuk ya baterainya mungkin agak minus ya. Oke, jadi kita sengaja guys ya, ini kita buat videonya nyusul untuk ulasannya. Jadi kita mau sekalian review pemakaian guys. Nah, ini setelah kita pemakaian untuk yang dari aktivitas saya ya. Yang pertama mungkin untuk trimming HPL ya, itu baterainya sangat mantap ya. Memang awet gitu maksudnya sama baterai. Dan untuk power yang kita rasakan di sini, ini mirip-mirip ya. Yang tenaga beras itu rata-rata mirip-mirip dengan bor kabel guys. Wah. Jadi mantap terusnya. Kadang-kadang memang ya kalau misalkan di media berat dia ada berhentinya ya. Itu guys, maaf, saat video kita membuat alur ya untuk lampu LED strip memang berhenti ya. Tapi itu bukan dikarenakan karena si powernya, itu dikarenakan karena yang kan kemarin saya tuh buat tes ada orang ya, ada orang kerja, jadi dia tuh ngencengin si baut ininya yang baut 22 kurang kencang, mengakibatkan si mata trimmer turun naik pisaunya ya. Nah itu setelah kita buka lagi terus kita masukkan, oh ternyata itu masalahnya bukan karena powernya. Jadi mohon maaf ya, di video itu saat kita pengujian malah mati ya. Sebenarnya enggak ya, kita coba lagi pada rute yang agak panjang juga, itu setelah itu cuman enggak kita videokan, itu mantap ya, jadi enggak mati. Nah itu mungkin terdeteksinya suatu ada ketidakstabilan ya di suatu pisau mengakibatkan getaran sehingga nanti mesinnya mati itu oleh sensor. Nah feelingnya seperti itu ya, bukan karena powernya. Yang untuk suhu ya bisa kalian lihat ya bahwa suhunya masih di bawah 40 saat kita tester guys. Dan untuk suhu di sini memang agak panas ya, ini 40 lebih di sininya nih. Karena dia pengantar panas yang sangat mantap. Ini aluminium gitu ya, pokoknya besi kayak jenis stainless juga ya, bening. Dan kalau misalkan kalian tanya dari modern mending yang mana, saya rasa kelebihannya dari baterai aja ya. Kalau dari yang lainnya itu sama guys, percis semuanya. Oke, jadi ini sangat berguna sekali guys ya. Di aktivitas saya itu RPM nya udah sesuai kan, cuman kurang sedikit. Lalu untuk fiturnya juga udah oke, sudah ada yang sejenis gerinda gini untuk mata kuncinya, sehingga kita bisa mengunci dan membuka menggunakan satu kunci aja guys, jadi gak perlu dua kayak tapi ini juga disediakan buat kunci dua ya, takutnya mungkin ini selek dan kalian bisa menggunakan dua kunci. Oke, untuk PNP ininya juga quick release nya mantap ya, dia tidak turun naik kencang banget ya. Dan untuk jangka panjang saya kurang tahu juga, untuk yang seperti ini biasanya sih lebih kuat yang pakai baut ya, seperti pada DCA tuh baut putar sini pakai knob gitu ya. Dan speed kita pakai yang 6 terus juga nggak masalah, buat trimmer enak banget ya. Nah, trimmer HP kita jadi nggak ribet. Biasanya kita pegang satu ya, memang pegang satu tuh di sini kabel gitu, takutnya kan kabel kelindes sama ini ya, mentok gitu, jadi nanti malah goyang ya, mentok malah ngegubeg malah kickback gitu. Oke. Dan apalagi ya, dari ini sih yang saya rasain cuman kekurangan dari baterainya yang kurang awet ya, meskipun dia 4Ah sama aja dengan modern. Kalau power sama ya, power sama dari baterainya sama modern, tapi ini agak cepet habis ya. Bedanya nggak signifikan sih, cuman di antara 80% ke 100% ya. Kalau modern 100%, ini 80%an dari modern. Ya bisa jadi 20% lah lebih ininya. Kita hanya perkirain aja ya, karena kita nggak tes alat ukur ya, dipantengin gitu kan berapa jam ya, itu terlalu makan waktu guys. Jadi itu hanya gambaran aja ya, nanti biar kalian merasain sendiri aja untuk yang lebih detailnya. Oke, build quality semuanya udah mantap ya, ringan. Nah mungkin ada kekurangan guys ya. Nah di sini kekurangannya yang saya rasain ini agak berat ya, agak berat ketika memang kita trimmernya yang miring gini ya, yang gini nih. Ini agak kerasa ya, agak kerasa berat nih, agak lumayan cepat pegal, tapi ya kita ngaso dulu lah kalau pegal mah. Mungkin kalau baterai 2A lebih cocok sih harusnya, cuman ya
kalau misalkan baterainya 2H cepat habis ya. Oke, jadi tuh kalau misalkan kita pakai trimmer HPL atau yang kecil-kecil sudutnya, ini kita pendekin gini ya, jadi lebih stabil aja gitu, nggak goyang-goyang. Oke, jadi untuk kekurangannya mungkin hanya itu saja, berat aja di bagian sini. Untuk suhu panas yang masih standar dengan power tool pada umumnya di bawah 40 dan di atas 40 masih standar ya, kecuali udah lebih dari 5 itu agak bisa dibilang minus ya. Terus apalagi ya, dengan harga segini ya saya rasa cukup worth it ya, cukup worth it dengan harga segini ya. Untuk harga 1 jutaan lebih ini saya udah dapat diskon di 10 waktu itu ya. Ini oke, saya beli dengan harga dulu tuh 1.150.000 per 70.000 masih segitu ya, plus gratis ongkir segitu pokoknya. Oke, jika kalian minat nanti akan kami setelahkan link di bawah untuk pembeliannya ya. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan kelebihan videonya. Untuk ulasan saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.